bila kenakalan, kemaksiatan dan dosa belum bisa kalian tinggalkan, jaga salatmu. Bila kebaikan dan amal saleh serta ibadah yang berbagai macam belum bisa kamu lakukan, jaga salatmu. Kenapa? Innas salata tanha anil fasya'i wal munkar. Biarlah nanti keberkahan salat itu yang mencegah kita dari perbuatan keji dan tercela. Pertanyaan, kenapa banyak buahnya tidak ada pohonnya? Karena memang yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan pohonnya, tapi yang diminta adalah buahnya. Warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka buah-buahan yang banyak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan rezekikan kepada mereka pepohonan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle sebagai penulis kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah, yang insya Allah akan kita baca pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan kita sebelumnya dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambok Dalle rahimahullahu ta'ala. Dan bacaan kita pada malam hari ini memasuki fasal yang baru atau sub masalah yang baru, yaitu Al-Faslus Sadisu, pasal yang sadis. Ya. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, ya. Halaman 15. Di kitabnya ini halaman 15. Mari kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Al-Faslus Sadisu, pasal maka enengi, pasal yang ke-6, keadaanna seleng mas sempajang
temas sempajange. Saya ulangi sekali lagi, keadaanna seleng mas sempajang temas sempajange. Keadaan dan kondisinya seorang muslim kadang salat, kadang tidak salat. Keadaan atau kondisi seorang muslim kadang salat, kadang tidak salat. Artinya keadaannya seorang muslim yang tidak terlalu mementingkan dan memperhatikan salatnya. Kalau mau salat, ya salat. Kalau tidak mau salat, tidak salat. Pura ripan nessani le biriolo, ripas saleng matelue. Pura ripan nessani le biriolo, ripas saleng matelue. Sungguh telah dijelaskan terlebih dahulu pada pasal sebelumnya, pada pasal yang ketiga, ripas saleng matelue. Telah dijelaskan terlebih dahulu pada pasal yang ketiga, onrona nenia alek birenna sempajange riagamai, kedudukan dan kemuliaan salat di dalam agama. Saya ulangi sekali lagi terjemahannya. Sungguh telah dijelaskan sebelumnya pada pasal yang ketiga mengenai kedudukan dan kemuliaan salat di dalam agama. Enrenge rajana appalanna napunai tau pasilen nerengengi malitutuengi ritu. Saya ulangi, enrenge rajana appalanna napunai tau pasilen nerengengi malitutuengi ritu. Dan juga begitu besarnya pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan dan menjaga salat. Ya, sekali lagi untuk lebih jelas. Sungguh telah dijelaskan sebelumnya pada pasal yang ketiga mengenai kedudukan dan kemuliaan salat di dalam agama. Demikian juga begitu besarnya pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan dan menjaga salat. Pura ripan nessani lebiriolo ripas salem matelue onrona nania alek birenna sempajange riagamai. Enrenge rajana appalanna napunai tau pasilen nerengengi malitutuengi ritu. Kita lanjut pada paragraf berikutnya. Nayatosi selem mas sempajat temas sempajange. Adapun seorang muslim yang kadang salat, kadang tidak salat. Nayatosi selem mas sempajat temas sempajange. Adapun seorang muslim yang kadang salat, kadang tidak salat, iare ga nagampak gampangi mi sempajange, nagampak gampangi mi sempajange, atau menganggap enteng salat, iare ga disisen na sempajang, atau sama sekali tidak salat. Jadi di sini guru tak menyebut 3 model atau 3 karakter. 1, kadang salat, kadang tidak salat. Yang kedua, dia menganggap enteng salat, menganggap remeh. Kalau mau salat ya salat, kalau tidak mau salat tidak apa-apa. Atau yang ketiga, sama sekali tidak salat. Ialah kutunai. Sama sekali tidak salat. Guru tadi sini mengatakan, wah acilakapaha nenia arogi ngepaha rilino lebih paha asolangan namat tiri akhirat. Saya ulangi, wa acilakapaha nenia arogi ngepaha rilino lebih paha asolangan namat tiri akhirat. Sungguh-sungguh sangat celaka,
dan sangat merugi di dunia, terlebih lagi kerusakannya nanti di akhirat. Nayatosi selemas sempajat temas sempajange, yare gana gampak-gampangi mi sempajange, yare gade sisen nas sempajang, wah acila kapahanan nia arogi ngepahari lino, lebih paha asolangan nama tiri akhirat. Adapun orang yang kadang salat, kadang tidak salat, atau menganggap remeh salat, atau sama sekali tidak salat, maka sungguh-sungguh dia sangat celaka dan merugi di dunia. Terlebih lagi dia akan rusak dan menderita nanti di akhirat. Karena sempajangena mula-mula rikira-kirayangi atai, karena sempajangena mula-mula rikira-kirayangi atai mati ri esok kiamat. Karena salatlah yang akan pertama kali diperiksa nanti di hari kemudian. Karena salat yang akan pertama kali diperiksa nanti di akhirat. Jadi muncul pertanyaan, mengapa orang yang tidak salat dia akan merugi dan celaka baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat? Jawabannya, karena yang pertama kali nanti dihisab, yang pertama kali nanti diperiksa di akhirat adalah salatnya seseorang. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rihat desna pesue Abu Ya'la, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Nabi mengatakan, inna awwala maftaradallahu 'alan nasi min dinihim as-salatu. Kata Nabi, inna awwala maftaradallahu 'alan nasi min dinihim as-salatu. Majepu mula-mula naparluange puang Allahu Ta'ala ritawe poleri agamana iana ritu sempajange. Saya ulangi terjemahan bahasa Bugisnya. Majepu mula-mula naparluange puang Allah Ta'ala ritawe poleri agamana iana ritu sempajange. Sesungguhnya yang pertama kali yang diwajibkan Allah kepada seorang manusia dalam persoalan agama adalah salatnya. Artinya salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada manusia yang berkaitan dengan agama. Wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salatu. Nayatosi pacapuran naparluange sempajang itu. Kayaknya di sini ada kalimat yang hilang. Ya, ini bukan terjemahannya. Ada kalimat Arabnya yang hilang. Kalau terjemahannya ini wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salatu, itu kalimat setelahnya. Naya mula-mula rikira-kirayangi atai matiri as-sarimonri sempajang itu. Saya ulangi, wa awwalu ma yuhasabu bihi as-salatu. Naya mula-mula rikira-kirayangi atai matiri as-sarimonri sempajang itu. Dan yang pertama kali yang akan diperiksa, yang akan dihisab pakai huruf B, bukan huruf P. Ya, dihisab, bukan dihisab. Nah, kalau rokok dihisab, ini dihisab. Ya. Bahasa Bugisnya rikira-kirayangi, diperiksa. Naya mula-mula rikira-kirayangi atai matiri as-sarimonri sempajang itu. Dan yang pertama kali yang akan diperiksa atau dihitung nanti di hari kemudian adalah salatnya manusia. Salat juga yang akan pertama kali diperiksa. Ya wa yaqulullahu makkadai fuang Allah Ta'ala. Allah berkata kepada para malaikat,
yang ditugasi untuk menghitung dan memeriksa salatnya seorang manusia. Kata Allah, "Unzuru fi salati abdi." Tangak made cengi sempajanna ataku. Kata Allah, "Unzuru fi salati abdi." Tangak made cengi sempajanna ataku. Perhatikan dengan baik salatnya hambaku. Fa in kanat tammatan kutibat tammatan. Nareko engkai sempajanna suku riuki isuku. Kalau ditemukan salatnya sempurna, maka ditetapkan dan dicatatlah bahwa sudah sempurna. Jadi ketika nanti setiap orang dihisab, diperiksa nanti di hari kemudian, yang pertama kali akan diperiksa dan ditanyakan oleh malaikat adalah salatnya seorang manusia. Allah berkata kepada malaikat, malaikat, unzuru fi salati abdi. Tangak-tangak madecengi sempajanna ataku. Perhatikan salatnya hambaku. In kana tammatan kutibat tammah. Kalau salatnya sempurna, catat bahwa sudah sempurna. Nareko suku sempajanna riuki ni makada suku. Wa in kanat nakisatan. Nayamua nareko kurangi. Wa in kanat nakisatan. Nayamua nareko kurangi. Yaqulu maka daifong Allah Ta'ala, hal li abdi min tatawwu'. Engkaga sempaj, maka daifong Allah Ta'ala, engkaga sempaja sunnah, engkaga sempaja sunnahna. Saya ulangi, itu tanda tanyanya salah tempat itu ya. Itu yang tanda tanyanya itu salah tempat. Posisi yang benar tanda tanya itu satu huruf setelahnya. Sunnah tanda tanya baru na. Pindahkan tanda tanya di situ. Nah, ya. Pindahkan tanda tanya ke situ. Bacanya di sini. Maka defong Allah Ta'ala, engkaga sempaja sunnahna. Ya, engkaga sempaja sunnahna. Jadi tanda tanyanya itu pindahkan. Ya. Angkat itu tanda tanyanya, pindah ke sebelah. Ya. Dipaham maksudnya ya? Oke, saya ulangi. Wa in kanat naqisatan nayyamuana reko kurangi sempajanna. Yaqulu maka defong Allah Ta'ala hal li abdi min tatawu'in. Engkaga sempaja sunnahna. Apakah dia memiliki salat sunnah? Ketika nanti salat kita diperiksa, ternyata salat wajibnya ada yang kurang. Maka Allah berkata kepada malaikat yang memeriksa, perhatikan apakah hambaku itu punya salat sunnah. Fa in wujida lahu tatawu'un, nareko engka sempaja sunnahna. Fa in wujida lahu tatawu'un, nareko engka sempaja sunnahna. Tammatil faridatu minat tatawu'i, iya naro sempaja sunnahna ria pasukukeun. Kalau dia memiliki salat sunnah, maka salat sunnahnya itulah yang dijadikan penyempurna bagi salat fardunya. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah kepada manusia adalah salat. Dan yang pertama kali nanti diperiksa di hari kemudian juga salat. Allah berkata kepada malaikat yang memeriksa, perhatikan salatnya hambaku. Maksudnya di sini salat wajibnya. Bila sudah sempurna, dicatat sempurna. Tapi bila ada yang kurang, kata Allah, periksa apakah dia punya salat sunnah. Kalau memang dia punya salat sunnah, maka ambillah salat sunnahnya untuk menyempurnakan salat fardunya. Turuk pada toha narampewe Nabi tarihat desa sana sebagaimana hadis Nabi. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan as-sunnatu jabiratun alal fardi. Kata Nabi, as-sunnatu jabiratun alal fardi. Naya sempaja sunnae natepangi. Ya, natepangi. Yarega napasukui sempaja parlue.
Apa bahasa Indonesianya natepang? Ada orang punya baju robek, baru dijahit, itu istilahnya natepang. Iya, tempel itu baru natepang. Artinya dia tutupi. Jadi sekarangnya di sini guru tak menjelaskan natepangi iare ganapa suku isem paja perlu. As-sunnatu jabiratun alal fardi. Naya sempaja sunnae natepangi iare ganapa suku isem paja perlu. Dari apa yang kita baca ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Satu, ini menunjukkan betapa pentingnya salat 5 waktu. Saya ulangi, ini menunjukkan betapa pentingnya salat 5 waktu. Sehingga anak-anakku semua, camkan ini baik-baik. Bila kenakalan dan kemaksiatan serta dosa belum bisa kita tinggalkan, paling tidak jagalah salat 5 waktu. Saya ulangi ya, camkan ini baik-baik. Bila kenakalan, kemaksiatan dan dosa belum bisa kita hindari, paling tidak jagalah salat 5 waktu. Atau bila kebaikan dan amal saleh belum bisa kita lakukan semuanya, paling tidak prioritaskan salat 5 waktu untuk dilakukan. Saya ulangi sekali lagi untuk pertegas. Bila kenakalan, kemaksiatan dan dosa belum bisa kita hindari, paling tidak jagalah salat 5 waktu. Atau sebaliknya, bila segala kebaikan, segala amal saleh, segala ibadah belum bisa kita lakukan, paling tidak jagalah salat 5 waktu. Tapi jangan jadikan pernyataan ini sebagai alasan. Alhamdulillah, bisa makin nakal-nakal dulu, yang penting salat Anda ya. Kalimat ini mempertegas begitu pentingnya salat 5 waktu. Itulah sebabnya, perhatikan, itulah sebabnya di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita semua kisahnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, di mana dalam rentetan doanya Nabi Ibrahim ternyata 2 doanya Nabi Ibrahim yang berisi tentang salat. Dalam surah Ibrahim, saya ulang ini, bisa nanti buka surah Ibrahim, mudah-mudahan saya tidak salah ingat ayatnya. Pertama ayat 37, yang kedua ayat 40. Ayat yang berturut-turut ini, yang berentetan, itu berisi tentang doanya Nabi Ibrahim. Berisi tentang doanya Nabi Ibrahim. Dalam sekian banyak doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surah Ibrahim, ternyata 2 diantaranya berisi tentang doa agar kita menjaga salat. Yang mana itu? Yang pertama ayat 37. Bisa dilihat dulu, benar itu ayat 37. Allah mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Sehingga anak-anakku semua, ketika pembukaan tahun ajaran baru pada bulan Juli yang lalu, pembukaan tahun ajaran baru di Tondronge, kampus 2 Tondronge pada bulan Juli yang lalu, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan sebagai kepala madrasah I'dadiyah. Di saat itu kami sampaikan kepada seluruh orang tua santri yang datang membawa anaknya di Mangkoso ini, kami sampaikan bahwa mohon maaf dan mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian.
Sebaiknya sebelum kita tinggalkan anak kita nanti di sini, karena hari ini adalah hari terakhir bersama dengan anak, karena mereka akan tinggal mondok di pesantren. Sebelum kita melepaskan anak kita, sebelum kita tinggalkan anak kita, sebaiknya baca terlebih dahulu doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 30. Yang konon itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau mengantar anaknya, dalam hal ini Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi, diantar oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim mengantar anaknya, dalam hal ini Nabi Ismail, Ismail kecil yang digendong oleh ibunya, dalam hal ini Hajar, dibawa ke tanah Mekah karena perintah Allah. Begitu turun dari unta, begitu turun dari kendaraan, Hajar turun dari kendaraan sambil menggendong anaknya. Begitu Siti Hajar turun dari kendaraan, tiba-tiba Nabi Ibrahim dia tarik kembali untanya untuk pergi. Menurut riwayat, istrinya Hajar mengejar Nabi Ibrahim sambil berteriak, "Ya Nabi Allah, ila aina anta zahib?" Wahai nabinya Allah, kemana kamu mau pergi? Wahai nabinya Allah, mau kemana kamu? Kenapa kamu tinggalkan kami di tempat ini? Yang konon waktu itu tanah Mekah adalah tanah tandus, tanah Mekah adalah tanah kering, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman, pepohonan sama sekali tidak ada. Mereka hanya tinggal berdua, Hajar bersama dengan bayi kecilnya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pergi, mengejarlah sang istri, "Ya Nabi Allah, ila aina anta zahib?" Wahai nabinya Allah, mau kemana kamu? Ternyata Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena beliau pusing apa jawabannya. Berteriaklah kembali istrinya, "Ya Nabi Allah, ila aina anta zahib?" Mau kemana kamu? Kembali Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istrinya berpikir, suamiku tidak begini sifatnya. Karenanya Siti Hajar menurut riwayat, beliau ganti pertanyaannya dengan mengatakan, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Pongala ta'ala ga suroko. Pongala ta'ala ga suroko taro ka rion rongewe. Apakah Allah yang menyuruh kamu menyimpan aku di sini? Apakah Allah yang menyuruh kamu membawa saya ke sini? Ternyata begitu istrinya bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Langsung Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, benar. Allahu amarani." Allah yang memerintahkan aku. Waktu itu Siti Hajar sambil mengelus-elus dadanya, beliau berjalan menuju samping Baitullah sambil mengucapkan kalimat, "Tidak mungkin Allah membinasakanku bila memang Dia yang memerintahkan." Maka dia letakkanlah Ismail di samping Baitullah. Itulah sebabnya di samping Baitullah sekarang ada bangunan melingkar, setengah melingkar, yang dalam istilah Bugis disebut batu Massalekoe. Istilah Arabnya adalah Hijr Ismail. Kalau diterjemahkan letterlet Indonesia, Hijr Ismail adalah kamarnya Nabi Ismail. Berangkatlah Nabi Ibrahim. Begitu melewati pegunungan tanah Mekah, berhentilah sejenak Nabi Ibrahim sambil menghadap ke Baitullah. Lalu menurut riwayat beliau mengangkat kedua tangannya sambil membaca surah Ibrahim ayat 7 itu. Membaca doa yang diabadikan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. Karenanya disitulah kami berkesimpulan, itulah doa yang baik dibaca oleh orang tua. Kalau dia bawa anaknya ke sekolah, kalau dia antar anaknya ke pesantren, kalau dia bawa anaknya ke suatu tempat, sebelum dia tinggalkan anaknya, sebaiknya dia baca ayat itu. Surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan anakku, aku simpan anakku biwadin, di suatu tempat ghairi dzi zar'in, yang sama sekali tidak ada pepohonan di dalamnya, 'inda baitikal haram, di sisi rumahmu yang mulia, artinya di samping Baitullah. Pertanyaan, untuk apa ya Allah aku simpan anakku di sini? Untuk apa aku bawa anakku ke sini? Jawaban Nabi Ibrahim, Rabbana liuqimus shalah. Ya Allah, tidak ada tujuannya kecuali agar mereka mendirikan salat. Tidak ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya kecuali Rabbana
liyuqimus shalah, agar anakku semua bisa mendirikan salat. Kalau mereka sudah mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hatinya semua orang condong dan cinta kepadanya. Itulah sebabnya setiap orang beriman pasti selalu rindu ingin menziarahi hijr Ismail. Setiap orang beriman pasti selalu rindu ingin mengunjungi Baitullah. Kenapa? Berkat doanya Nabi Ibrahim. Tapi ingat, ku elok ki lolongi papojinna tawe pada cengi sempajam. Itulah hikmahnya salat didahulukan, baru faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Susunan kalimatnya, Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al menggunakan huruf fa. Tulang ini menggunakan huruf fa. Huruf fa di sini memiliki banyak makna. Memiliki banyak makna. Kalau kita mengkaji bahasa Arab, huruf fa memiliki banyak makna, dan makna-makna huruf fa itu bisa masuk pada kalimat ini. Bisa bermakna sebab akibat. Artinya agar mendapatkan faj'al af'idatan minan nasi, lakukan sebabnya, yaitu Rabbana liyuqimu as-shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hatinya semua orang cinta kepadanya, condong kepadanya. Warzuqhum minas samarati, dan rezekikanlah kepada mereka buah-buahan yang banyak. Minas samarat bentuk jamak, ini berarti rezekikan kepadanya buah-buahan yang banyak. Dan itu terbukti sampai sekarang. Kalau kita naik ke tanah suci Mekah, maka buah apapun yang kita cari pasti ada. Cari pisang, ada pisang. Cari semangka, banyak semangka. Cari mandike, itu juga Ji. Ya. Cari mandike ada juga di sana. Cari nangka ada di sana. Cari jeruk ada di sana. Cari apel ada semua. Buah-buah apapun yang sering dimakan oleh manusia ada di sana. Padahal tidak ada pohonnya. Pertanyaan, kenapa banyak buahnya tidak ada pohonnya? Karena memang yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan pohonnya, tapi yang diminta adalah buahnya. Warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka buah-buahan yang banyak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan rezekikan kepada mereka pepohonan yang banyak. Artinya, biar ya Allah tidak ada pohonnya, yang penting ada buahnya. Beda di Indonesia, banyak pohonnya tidak ada buahnya. Ya. Ini saat doa pertama nih, surah Ibrahim ayat 37. Kemudian ayat 40. Ayat 40 kembali berbicara tentang salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min zurriyyati, demikian juga dengan anak keturunanku, mudah-mudahan mereka mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Itulah sebabnya anakku semua, secara pribadi nih, ini ijtihad pribadi. Ini ijtihad pribadi. Setelah membaca kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di saat kita membaca penjelasan mengenai apa yang dibaca oleh orang yang mendengarkan azan, mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata dalam kitab Al-Azkar disebutkan salah satu bacaan yang sering dibaca oleh Nabi ketika mendengarkan azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Di samping Nabi membaca la haula wala quwata illa billah, disebutkan dalam kitab Al-Azkar termasuk doa yang sering dibaca oleh Nabi. Setiap kali Nabi mendengar hayya 'alal falah, Nabi membaca doa, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang beruntung. Karena panggilannya hayya 'alal falah, mari mari meraih keberuntungan.
Karenanya doanya Nabi, Allahumma ja'alna muflihin. Jadikanlah kami orang-orang beruntung. Karena adanya riwayat ini, secara pribadi di situ saya berpikir bahwa di antara lantunan-lantunan azan ini, kita boleh-boleh saja berdoa sesuai dengan kalimat azan itu. Kalau kalimat hayya 'alal falah, ternyata Nabi berdoa dengan adanya kata al-falah, mari meraih keberuntungan. Lalu doanya Nabi, Allahumma ja'alna minal muflihin. Itulah sebabnya secara pribadi kami berkesimpulan bahwa boleh-boleh saja ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat. Ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, maka kita membaca la haula wala quwata illa billah sesuai petunjuk Nabi, plus boleh-boleh saja kita baca doa sebagaimana bolehnya baca doa setelah hayya 'alal falah. Tapi karena panggilannya hayya 'alas shalah, maka apa doanya? Maka yang kami pilih adalah hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi ini ijtihad pribadi ini, ya. Jadi ini kesimpulan yang kami ambil setelah membaca kitab Al-Azkar. Kalau hayya 'alal falah saja bisa berdoa, maka tentu di hayya 'alas shalah pun juga bisa berdoa. Karena tidak ada keterangan langsung apa yang bagus dibaca selain la haula wala quwata illa billah, maka setelah membaca la haula wala quwata illa billah, maka saya menambahkan rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kalian boleh amalkan, boleh tidak, ya. Kalau mengatakan cocok seding ustaz, ya silakan diamalkan. Tapi kalau mengatakan tidak kudapat di kitabnya, jangan diamalkan. Tapi lagi-lagi namanya doa, kapan saja, di mana saja, selama itu baik, silahkan, ya. Karenanya sekali lagi anakku semua, apa yang kita baca pada malam hari ini itu menunjukkan pentingnya salat 5 waktu. Karenanya mahasiswa-mahasiswa, sesibuk apapun kalian di malam hari, sesemangat dan serajin apapun kalian belajar sampai larut malam. Saya berusaha berbaik sangka ya, sekalipun ini berat. Ya, sesibuk apapun kalian belajar sampai larut malam, jangan gara-gara belajarmu yang sampai begadang itu membuat kamu ketinggalan salat subuh. Bayangkan bila kenakalan, kemaksiatan dan dosa belum bisa kalian tinggalkan, jaga salatmu. Bila kebaikan dan amal saleh serta ibadah yang berbagai macam belum bisa kamu lakukan, jaga salatmu. Kenapa? Innas salata tanha anil fasya'i wal munkar. Biarlah nanti keberkahan salat itu yang mencegah kita dari perbuatan keji dan tercela. Masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tapi insya Allah kita akan jelaskan pada pengajian kita berikutnya, insya Allah ta'ala.